Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, today we are going to talk about pronouns or kata ganti. Yang dimaksud dengan kata ganti adalah suatu kata yang menggantikan nama asli dari sesuatu agar nama asli itu tidak terus-menerus muncul, atau yang kita disebut dengan pronoun kalau dalam bahasa Inggris ya. Salah satu contohnya adalah, baik kita memiliki contoh, ada nama asli dari seseorang yaitu Agus. Agus adalah teman saya. Agus tinggal di Jakarta. Agus lulusan sarjana. Sekarang Agus bekerja di perbankan. Kita tidak akan selamanya menggunakan kata Agus-Agus, bukan? Karena itu akan terdengar kurang nyaman ya. Jadi kata Agus itu terkadang akan diganti dengan kata lain. Agus adalah teman saya. Dia tinggal di Jakarta. Agus lulusan sarjana. Sekarang dia. Nah, kata dia inilah adalah kata yang menggantikan nama asli dari suatu sebutan nama. Kata dia inilah yang kita sebut dengan kata ganti. Namun di dalam bahasa Inggris, kata ganti itu dapat berubah-ubah menjadi beberapa kata melihat dari posisinya. Kata Agus bisa juga dia bisa menjadi he. Bisa juga dia menjadi him. Bisa juga kata Agus ini sebenarnya berubah menjadi his. Lalu perubahan-perubahan ini bagaimana jika dihubungkan dengan posisinya? Kita jelaskan sekarang. Baik, kata ganti itu pada dasarnya posisinya dibagi menjadi 3. Ada yang dinamakan pertama, ada yang dinamakan kedua, dan ada yang dinamakan ketiga. Definisi pertama itu adalah pengajak bicara atau speaker. Definisi kedua, subjek kedua adalah yang diajak bicara. Definisi yang ketiga ini adalah yang dibicarakan. Dan masing-masing dari mereka dibagi 2, antara tunggal dan jamak. Jika hanya tunggal artinya jumlahnya 1. Jika jamak artinya jumlahnya lebih dari 1. Jika dia menjadi posisinya sebagai pelaku atau subjek, maka orang pertama jika 1 sebutannya adalah I, yang artinya saya. Ketika kata I atau saya diucapkan, ini menggambarkan posisinya dia adalah sebagai seorang pengajak bicara. Dan jika jamak jumlahnya orang itu lebih dari 1, maka berupa kata we, kami. Jadi kita tidak perlu menyebutkan nama kita satu-satu ya. Jadi kita rangkum saja, kita ganti dengan kata ganti we. We ini posisinya pelaku, subjek yang mengajak bicara dan jumlahnya lebih dari 1. Kemudian yang kedua, untungnya di kedua ini tidak ada perbedaan antara tunggal dan jamak. Kalau yang diajak bicara kita sebut you. Ketika kita mengatakan you itu merujuk atau kembali pada orang yang diajak bicara. Kemudian jika subjeknya atau pelakunya ini orang ketiga, maka akan ada beberapa perbedaan. Jika orang ketiga itu tunggal dan jika laki-laki, maka posisi subjeknya kita menggunakan kata he. Kalau perempuan, she.
Kalau benda non manusia, kita menggunakan kata it. Kemudian jika subjek yang dibicarakan itu lebih dari satu, maka sebutannya adalah they. Ya. Contoh kata dari I like studying foreign language. Saya senang belajar bahasa asing. We are now studying English. Kami semua belajar bahasa Inggris. Yang dimaksud dengan kami adalah pembicara dan dia lebih dari satu. You like Spanish. Anda atau kamu suka bahasa Spanyol. Nah, subjek di sana subjek yang mengalami suka di situ ada yang disebut adalah yang dibicarakan. Kemudian he likes cooking, dia suka memasak. She likes reading, dia suka membaca. It works very well, benda itu bekerja dengan baik. They come visit us, mereka datang mengunjungi kita atau kami. Nah, jika posisinya nanti sebagai objek, sebagai sasaran suatu pekerjaan, maka bentuk kata ganti ini juga ada perubahan. Subjek I yang tadi bertindak ketika menjadi objek sasaran, orang pertama tunggal menjadi me. Contohnya, she love me, bukan she love I. Bukan, tapi she love me. Dia suka sama saya. Kemudian kata we atau orang pertama yang jumlahnya lebih dari satu, maka berubah menjadi us. They invite us. Mereka mengundang kami, bukan they invite we, bukan. Ya. Kemudian you, untungnya sama saja. Ketika menjadi objek, you juga menjadi you. I miss you so much. Saya kangen sekali dengan kamu, ya. Untungnya sama. Kemudian kalau orang posisinya orang ketiga tunggal, he ini nanti menjadi him. Kemudian she ini menjadi her. It tetap menjadi it. Kemudian kata they menjadi them. We invite him. Bukan kalimatnya tidak akan menjadi we invite he, tapi we invite him. Karena subjeknya we, pelakunya, invite kata kerjanya, objeknya adalah orang ketiga tunggal, laki-laki, maka kita menggunakan him. We invite her. We buy it. Kami membelinya. Nya itu rujuknya pada suatu benda, entah itu screwdriver, obeng atau sebagainya yang bukan manusia. We invite them. Kami mengundang mereka. Nah, ini posisi menjadi objek, ya. Bisa difahami dari sini. Variannya ada lagi di sini. Saya terangkan sebentar lagi. Baik. Jika kita berada pada hal yang berhubungan dengan possession, kepemilikan, dibagi menjadi dua ranah. Pertama, possessive adjective. Kemudian possessive pronoun. Possessive adjective adalah kepemilikan yang bendanya ini keluar atau muncul. Untuk subjek pertama tunggal yang tadinya menjadi subjek I, jika memiliki sesuatu maka menjadi my. Contohnya my book. Kata my ini keluar jika ada bendanya yang dimiliki. My book. Untuk orang pertama jamak, kata we yang menjadi subjek tadi jika berada pada possession atau kepemilikan menjadi our. Our book, buku kami. Jika pada orang kedua, you ini akan menjadi your book, buku Anda. Jika pada posisi orang ketiga tunggal, kata he ini dia akan berubah menjadi his bla bla bla, her bla bla bla, its bla bla bla. Bisa difahami ya? Untuk kata they,
nanti ini berubah menjadi their. Their bla bla bla. Their buku mereka, bukunya mereka, buku milik mereka. Jika kata benda yang dimiliki sudah diketahui, sudah difahami, maka posisinya menjadi possessive pronoun, langsung saja tanpa kata benda. Ini milikku, tidak perlu mengatakan ini bukuku. Kata milikku untuk orang pertama tunggal, kata my menjadi mine. This is mine, ini punya saya. This is yours. Kalau untuk orang untuk orang pertama jamak, ours. This is ours, ini punya kami. Kemudian kalau untuk orang kedua, yours. This is my book. This is yours. Kemudian untuk orang ketiga tunggal, tetap his, hers, it is. Dan jika untuk orang ketiga jamak, theirs dengan s. Ini untuk kepemilikan. Baik, ada lagi keadaan yang lain yang disebut refleksif. Refleksif ini adalah menerangkan bahwa sesuatu itu kembali pada dirinya sendiri atau bermakna sendiri, ya. Jika awalnya subjek orang pertama tunggal itu berupa I, untuk bentuk refleksifnya menjadi myself. I finished this job by myself. Saya menyelesaikan pekerjaan ini sendiri. Nah, ada kata-kata sendiri ini myself untuk kata saya. Untuk orang pertama jamak, refleksifnya berupa ourselves. We work ourselves. Kami bekerja sendiri. Dan untuk orang kedua tunggal, kata you itu menjadi yourself. Kedua jamak menjadi yourselves. Kemudian orang ketiga tunggal, jika dia laki-laki menjadi himself, perempuan menjadi herself, kalau benda menjadi itself. The machines run itself. Mesinnya berjalan sendiri. Nah, seperti itu. Untuk ketiga jamak, kata refleksifnya akan berubah menjadi themselves. Baik, kita punya kata saya belajar bersama Agus karena dia bisa membantu saya. Ini versi Indonesianya. Kita ketahui ada subjek orang pertama tunggal di sini karena kita ketika membaca kata saya itu merujuk pada orang pertama tunggal alias penulis. Belajar bersama Agus, kita ketika menyebutkan kata Agus itu pastinya bukan yang diajak bicara dan bukan orang pertama ya, tapi yang dibicarakan dan jumlahnya satu. Karena dia bisa membantu saya. Perhatikan, di sini di dalam bahasa Indonesia ada kata ganti dia. Nah, dia ini sebenarnya menggantikan kata Agus. Sebenarnya kata itu bisa berubah. Saya belajar bersama Agus karena Agus bisa membantu saya. Kata saya ini juga kata ganti yang menggantikan nama saya sendiri. Tapi saya tidak menunjukkan nama, saya ganti dengan kata saya. Saya belajar bersama Agus karena dia bisa membantu saya. Bagaimana kalimat ini di dalam bahasa Inggris? Bentuknya akan terlihat seperti berikut. Kata saya di sini adalah orang pertama dan posisinya sebagai subjek. Karena belajar ini predikat, ya. Jadi kata saya ini berposisi sebagai orang pertama tunggal dan sebagai subjek. Jika sebagai subjek, maka bentuknya adalah berupa kata I. I study with Agus. Saya belajar bersama Agus. Because, karena kata dia ini merujuk pada kata Agus. Karena Agus ini orang ketiga tunggal. Ya. Dan kata Agus di sini dia sebagai subjek. Perhatikan, dia bisa membantu saya. Ini posisinya sebagai subjek. Ya.
bisa membantu saya. Maka bentuknya adalah kata he jika menjadi subjek. Dia bisa membantu saya. Saya di sini sebagai objek atau sasaran pekerjaan. Maka di dalam bahasa Inggris kata saya jika menjadi objek posisinya akan menjadi kata me. Baik, sekarang kita memiliki kalimat yang lain yang berbentuk seperti ini. Agus, Rian, dan Ria. Baik, kita memiliki kalimat lain yang berbentuk seperti ini. Agus, Rian, dan Ria mengajar biologi. Mereka selalu mengajari murid-muridnya dengan baik. Perhatikan, ada subjek di sini. Mengajar pekerjaannya atau predikatnya, biologi objeknya. Dan ada kata, dan ada kata mereka. Mengajar posisi sebagai subjek lagi, murid-murid mereka. Milik mereka, ya, murid-muridnya berarti milik mereka dengan baik. Maka dalam bahasa Inggrisnya Agus, Rian, dan Ria. Agus, Rian, and Ria teach biology. Kita ingin menyebutkan mereka semua, tapi kan tidak mungkin kita menyebutkan nama-nama mereka lagi. Agus, Ria, and Rian teach, mengajari murid-muridnya. Nah, begitu banyak subjek seperti ini, kita bisa meringkasnya dengan pendek. Karena mereka ini posisi subjek, maka bisa dilihat ya, bentuk posisi subjek orang ketiga jamak lebih dari satu berupa kata they. Ini merujuk pada mereka semua. They teach, murid-muridnya. Kata murid-muridnya ini banyak, ya. Kemudian berupa manusia lebih dari satu dan merupakan kepemilikan. Maka murid-muridnya, bendanya adalah murid ya yang dimiliki. Pemilik adalah Agus, Rian, dan Ria. Berarti jamak. Jika kita kembali pada catatan yang tadi tentang bentuk kepemilikan yang diikuti dengan bendanya, titik-titik, student, murid-murid mereka. Nah, ini tidak lagi menjadi they, ya, tapi menjadi kepemilikan. Their students, they teach their students very well. Mereka mengajar murid-murid mereka dengan baik. Baik, bisa disimpulkan bahwa pergantian kata ganti yang menggantikan nama-nama asli itu bisa dilakukan, namun dengan catatan melihat posisinya dan kemudian melihat pada jumlahnya. Apakah itu orang pertama, apakah orang kedua, apakah orang ketiga, apakah orang pertama jamak ataukah tunggal, ataukah orang kedua tunggal ataupun jamak, ataupun orang ketiga tunggal ataupun jamak. Dan posisi-posisi mereka sebagai subjek atau objek atau kata ganti kepemilikan yang diikuti kata bendanya atau yang tanpa diikuti kata bendanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.